Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bu Evi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat belajar kan? Ayo kita belajar kembali. Tema 8, Raja Muda Karana, subtema 4, Aku Suka Berkarya, pada pembelajaran yang kedua. Kali ini kita akan belajar tentang pikiran pokok, denah, serta sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Nah, sebelum belajar dimulai, jangan lupa siapkan dulu buku dan alat tulis kalian dan awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kalian peroleh nanti dapat bermanfaat. Mari belajar dengan penuh semangat. Apakah kalian pernah berlatih menerima kedatangan tamu di rumah? Apa saja yang kalian lakukan jika ada tamu di rumah? Coba diskusikan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan jika kedatangan tamu. Dan apakah kalian sudah berani bisa menjelaskan bagian-bagian rumah? Coba simak pengalaman Udin dan teman-temannya menjadi petugas penerima tamu. Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Tamu yang datang tim juri penilai lomba kebersihan sekolah. Mereka ingin melihat kondisi SD Nusantara. Udin dan beberapa teman ditunjuk menjadi petugas penerima tamu. Mereka harus mendampingi tamu. Mereka juga bertugas memberikan penjelasan tentang SD Nusantara. Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Pembagian tugas berdasarkan denah sekolah yang sudah disiapkan. Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah. Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah. Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah. Beni menjelaskan bagian barat sekolah. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Mereka menjelaskan program sekolah dengan jelas dan santun. Mereka juga dapat menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Para juri memberikan pujian kepada mereka. Kepala sekolah dan para guru juga memberikan pujian. Semua anak-anak senang dan bersemangat mengerjakan tugasnya. Coba kalian perhatikan denah yang digunakan Udin dan teman-teman berikut ini. Kemudian, jawablah pertanyaan berdasarkan bacaan yang baru saja kalian simak dan gambar denah yang diberikan. Jika kalian amati gambar denah dengan seksama, maka kalian dapat mengetahui bahwa jika tiang bendera adalah pusatnya, maka bagian utara ada gerbang sekolah dan taman. Sebelah selatan ada lapangan basket, kantin, dan pengolahan sampah. Sebelah barat ada kelas 4, 5, dan 6, serta ruang perpustakaan. Sebelah timur ada ruang guru dan ruang kepala sekolah, serta ruang kelas 1, 2, dan 3. Nah, sekarang cobalah menjawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Udin dan Lani. Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah. Pertanyaan yang kedua, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Edo dan Dayu. Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Siti. Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah. Pertanyaan yang keempat, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Beni. Beni menjelaskan bagian barat sekolah. Dan pertanyaan yang kelima, siapakah yang paling banyak bertugas menjelaskan? Bagaimana cara kamu mengetahuinya? Siti dan Beni adalah yang paling banyak bertugas menjelaskan karena Siti tidak ada teman untuk menjelaskan. Begitu juga Beni. Nah, sekarang coba perhatikan kembali bacaan tentang menjadi petugas penerima tamu. Bacaan tersebut memiliki 4 paragraf. Paragraf adalah susunan beberapa kalimat yang mengandung satu pikiran pokok. Penulisan paragraf dimulai dengan garis baru.
pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Coba perhatikan contoh berikut ini. Edo anak yang rajin. Semua tugas sekolah selalu dikerjakan tepat waktu. Edo juga selalu membantu orang tua. Edo selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik. Maka, pikiran pokok dari paragraf tersebut adalah Edo anak yang rajin. Nah, sekarang cobalah menemukan pikiran pokok dari bacaan menjadi petugas penerima tamu. Jika kita amati bacaan menjadi petugas penerima tamu, maka dapat kita temukan pikiran pokok pada paragraf pertama adalah hari ini SD Nusantara kedatangan tamu yaitu tim juri penilai lomba kebersihan sekolah. Pikiran pokok pada paragraf yang kedua adalah Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Pikiran pokok pada paragraf ketiga adalah Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Pikiran pokok pada paragraf keempat adalah para juri memberikan pujian kepada mereka. Sekarang cobalah menuliskan gabungan pikiran pokok dari semua paragraf secara berurut. Simak contoh dari Bu Evi ya. Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu yaitu tim juri penilai lomba kebersihan sekolah. Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Para juri memberikan pujian kepada mereka. Apa yang kamu temukan dari tulisan tersebut? Kamu akan menemukan rangkaian kalimat yang saling berhubungan. Kalimat tersebut akan membentuk sebuah cerita yang lengkap. Untuk menulis sebuah cerita, mulailah dengan menuliskan pikiran pokok. Lalu kembangkan cerita dari setiap pikiran pokok yang telah ditentukan. Jika kita menyimak kembali bacaan tadi, maka kita dapat mengidentifikasi sikap baik yang sudah dilakukan siswa SD Nusantara. Sikap baik yang ditunjukkan siswa SD Nusantara diantaranya ramah terhadap tamu, melayani tamu dengan baik, bertugas menjadi penerima tamu dengan baik, dan bekerja sama. Sikap-sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila. Sikap mereka sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bekerja sama saat menerima tamu. Kerjasama yang baik akan membuahkan hasil yang baik. Para tamu merasa senang berkunjung ke SD Nusantara. Udin juga mampu membagi tugas dengan baik. Semua anak terlibat dalam pelaksanaan program kebersihan sekolah. Semua anak ikut berdiskusi untuk menentukan program kebersihan sekolah. Semua anak mendapat kesempatan memberikan pendapat. Coba simak pernyataan berikut ini. Pernyataan ini menunjukkan sikap pengamalan Pancasila. Tuliskan sila yang sesuai dengan pernyataan. Tuliskan pula bunyi dan lambang dari sila Pancasila yang sesuai. Pernyataan yang pertama, berdiskusi menentukan program. Pengamalan sila kedua, yakni yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai emas. Pernyataan yang kedua, bekerja sama mengerjakan tugas sesuai dengan sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Simbolnya adalah pohon beringin. Pernyataan yang ketiga, memberi kesempatan semua berpendapat sesuai dengan bunyi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas. Pernyataan yang keempat, mengerjakan semua tugas dengan bertanggung jawab sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya adalah bintang. Pernyataan yang kelima, membagi tugas dengan rata dan sesuai dengan keahlian, sesuai dengan bunyi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Simbolnya adalah
kepala banteng. Manakah dari contoh sikap tersebut yang pernah kamu lakukan? Coba ceritakan kepada teman-temanmu. Tentukan satu contoh sikap yang paling sering kalian lakukan. Sampaikan waktu kejadian, orang yang merasakan sikap baik kalian, sikap orang yang diberikan kebaikan, dan perasaan kalian saat melakukan kebaikan tersebut. Bekerja sama termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga berupa pohon beringin. Bangsa Indonesia sangat besar dan beragam. Sila ketiga berpesan agar kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seluruh warga negara juga berkewajiban menjaga nama baik Indonesia. Kerjasama dengan teman bagian dari pengamalan sila ketiga. Bekerja sama membuat tugas menjadi lebih ringan dan mudah. Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat ya. Kita jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum.